Sahabat Asalobong, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam Pojok Bebas dengan rubrik Asal Omong. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan kita di hari-hari terakhir ini, yaitu tentang perbudakan manusia di rumah pribadi Bupati Kabupaten Langkat yang bernama, ini namanya juga ini ya spesial menurut saya, dan saya baru dengar orang yang bernama seperti ini. Namanya adalah Terbit Rencana Perangin-Angin ya. Jadi itu nama Bupati Langkat gitu ya. Yang di rumahnya itu ada penjara manusia. Ada penjara ya untuk manusia. Pada hari-hari belakangan ini publik Indonesia dihebohkan oleh Bupati Kabupaten Langkat. Terbit rencana perangin-angin terkait dua hal yang sangat melukai kemanusiaan kita semua. Pertama, ia ditangkap KPK karena kasus korupsi. Jadi ditangkap oleh KPK karena curi uang negara. Kedua, di rumahnya ditemukan penjara di rumah pribadinya. Bayangkan di rumah pribadinya itu ada penjara. Ya. Ada penjara. Dalam penjara ini ditemukan sejumlah orang dengan keadaan yang menggenaskan, memprihatinkan. Menurut berita yang sudah beredar luas, orang-orang di penjara atau yang lebih dikenal di kerangkeng merupakan pecandu narkoba yang dititipkan orang tua mereka untuk dibina. Katanya begitu ya, tapi polisi sedang mendalami peristiwa ini. Bahkan para orang tua menurut berita ya, menandatangani surat pernyataan. Isi surat pernyataan itu antara lain mereka direhabilitasi, dibina, dan dididik selama 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Namun menurut Migran Care yang melapor peristiwa ini ke polisi, ada 2 sel dalam rumah Terbit yang digunakan untuk memenjarakan sekitar 40 orang pekerja. Ya, oleh sang bupati. Mereka dipekerjakan di kebun sawit sang bupati. Jadi pekerja, jadi budak sebetulnya mereka itu ya, diperbudak. Setelah selesai bekerja, mereka kembali ke rumah dan tidur dalam kerangkeng tersebut. Ya. Namun para pekerja ini tidak digaji. Jadi sudah pasti bahwa ini adalah perbudakan sebetulnya. Jadi perbudakan itu kan itu berkaitan itu dekat-dekat dengan perdagangan manusia sebetulnya. Ya. Dari manusia itu orang itu dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi. Ya, mereka tidak dibayar, ya, dieksploitasi. Dan bahkan jaminan-jaminan kehidupan mereka, hak-hak asasi manusia mereka itu tidak diakui dan tidak diperhatikan ya. Jadi selain itu mereka juga disiksa dengan mendapatkan kekerasan fisik ya. Para pekerja bahkan diduga hanya diberi makan 2 kali sehari. Secara tidak layak pula ya, 2 kali secara tidak layak pula ya. Mereka mengalami siksaan dan tidak diberi gaji. Jadi jelas-jelas ini adalah perbudakan. Ya, 76 tahun Indonesia merdeka. Ada warga negara Indonesia yang memperlakukan sesama warga negara yang lainnya itu ya sebagai budak ya. Jelas bahwa selain merampok hak kesejahteraan rakyat karena melakukan korupsi, Bupati Langkat juga telah memperkosa hak asasi manusia, hak sipil dan hak sosial mereka. Namun pertanyaan kita adalah bagaimana mungkin aparat keamanan tidak mengetahui bahwa di rumah sang bupati ada penjara pribadi untuk para pekerja? Menurut Wikipedia ya, Terbit ini ya biodatanya ya, biodata dari biodata dari bupati yang kurang ajar ini ya. Terbit Rencana Perangin-Angin SE lahir pada tahun 1972. Usianya masih muda. Saya masih lebih tua ya. Dia menjabat Bupati Langkat sejak 20 Februari tahun 2019 hingga terjerat kasus OTT KPK tanggal 19 Januari 2022. Jadi Terbit Rencana Perangin-Angin pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode 2014 sampai dengan 2018. Ini orang ini mau cari apa dalam hidupnya ya? Sudah pernah jadi Ketua DPRD, diperkosa rakyat untuk menjadi bupati, ya, tapi korupsi dan juga memperbudak orang ya. Ia juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Parkiran.
dari tahun 1997 sampai dengan 2022. Ia adalah kader Golkar. Terbit rencana perangin-angin termasuk 10 calon kepala daerah terkaya menurut KPK. Nah, ini menurut biodatanya dari saya kutip dari Wikipedia ya. Ya silakan ya, para sahabat asal omong yang mencarinya sendiri ya. Tapi kurang lebih itu berita yang menghebohkan kita akhir-akhir ini ya, dari Bupati Langkat itu. Jadi dia itu adalah seorang, dia melakukan korupsi, dan yang kedua dia juga melakukan perbudakan di rumahnya sendiri. Ya Bang Pakar, apa pendapat Bang Pakar terhadap Bupati Langkat ini? Ada apa sebetulnya? Ya, tapi sebenarnya mendengar berita seperti itu sih, sebagai rakyat Indonesia ini yang pertama kita rasa mengelus dada ya kayak gitu. Tetapi saya tetap berpegang pada sikap saya bahwa orang yang ditangkap KPK itu adalah orang-orang koruptor, orang-orang yang melakukan tindakan korupsi di wilayahnya. ya. Dan orang-orang seperti ini, seperti saya katakan kali lalu, adalah orang-orang yang bermasalah dengan kemanusiaannya. Karena kemanusiaan itu kan menyangkut diri pribadi kita. Abang, yang menarik kan Abang, kalau berita KPK menangkap bupati, menangkap menteri, ya karena melakukan korupsi, itu kan tiap tahun Bang. Tapi ini Bupati Langkat ini ada plusnya lagi. Iya. Nah, itu tadi. Dia memperbudak orang di rumahnya sendiri. Iya. Ya, tadi kalau saya yang melihat memang manusia ini dia bermasalah dengan kemanusiaannya. Itu yang pertama, dia sudah pejabat dan sudah melakukan tindakan korupsi. Dia mencuri uang negara, ya. Uang rakyat. Itu sangat tercela. Dan Curi uang rakyat, lalu pekerjaannya tidak digaji pula. Dan yang kedua, dia bisa mempunyai tempat rehabilitasi. Ya. Namanya Ya, tempat rehabilitasi narkoba, dan itu tidak resmi karena tidak diakui oleh BNN lokal. Tetapi sana. praktiknya yang terjadi adalah orang-orang yang direhabilitasi itu menjadi kerja paksa, ya. Seperti zaman dahulu kala lah penjajahan itu ya, ada Romusa yang dia melakukan hal seperti itu juga. Zaman kuno Bang, dari zaman sebelum Masehi itu sudah ada perbudakan seperti itu Ya. Bang, dan itu sampai sekarang 76 tahun Indonesia merdeka masih ada pejabat negara yang memperbudak sesamanya gitu. Itu artinya bahwa kita itu kembali jauh ke belakang lagi. Ya. Gitu. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa Bapak ini menurut saya pribadi dia tidak mutlak salah. Yang salah adalah pengawasan dari aparat penegak hukum. Kenapa polisi tidak tahu kalau di rumahnya itu ada hal seperti itu? Ya kan? Ya. Apa polisi tunggu di laporan dari masyarakat? Ya. Itu kan problem juga. Jadi Kan ini pasti dia ada asisten dari petugas keamanan tuh Bang. atau kayak saya pikir kan ini pekerjaan rumah yang harus dipikirkan lagi oleh Kapolri. Kok masa orang-orang dari kepolisian di daerahnya itu tidak bisa mencium hal ini? Kok dia bisa berjalan begitu enak? Padahal orang-orang yang di penjara itu, yang diperbudak itu berasal dari daerah itu juga. Nah itu dia kan. Harusnya kan pasti ada lah cerita-cerita tentang itu kan. Pasti ada. Nah ini makanya saya lucu juga polisinya. Setelah ditangkap KPK, apa mereka ikut? Oh kita selidiki, kita lagi ada pendalaman. Setelah dia ditangkap, lalu kemudian dilaporkan oleh Migran Care bahwa ada perbudakan manusia di rumahnya. Begitu. Nah itu kan problem kan. Ya. Nah Jadi polisi kita tidak aktif gitu ya. Polisi kita di Langkat itu ngapain aja? Itu kan problem itu. Jadi ya tolonglah Bapak polisi jangan sampai ada laporan baru bergerak. Ya kan fungsi mereka katanya mengayomi. Tapi kok tunggu laporan baru mengayomi, ini bagaimana? Saya kira ya Bapak yang koruptor ini tidak 100% salah menurut saya, dia melakukan kerangkeng orang. Karena dia mungkin tahu polisi membiarkannya atau bagaimana? Kayaknya polisinya membiarkan hal itu terjadi. Tapi itu sudah di berlangsung sana, 10 tahun lebih ya. kecuali kalau di situ tidak ada instansi kepolisian. Tapi kalau ini ada, ya ini bupati Pak. Fungsi intelijen di masyarakat, di polisi lemah. Nah itu tadi, ya kemana? Ya, ini dari sisi bahwa dia melakukan tindakan mengkerangkeng orang,
Jahat. Iya, Itu jahat, itu jahat, Bang. Itu sangat keterlaluan. Tetapi apapun yang dilakukan, kesalahan utama berada pada pihak kepolisian. Pihak kepolisian kan mereka punya perangkat lengkap, ada intelijen, ada resesi segala macam ada lah. Kok ini bisa terjadi? Nah ini persoalannya. Jadi penekanan saya kepada Bapak Kapolri, tolong hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di daerah lain. Cukup di daerah Langkat, di tempatnya Bapak rencana terbit perangin-angin ini. Saya kira seperti itu. Jangan masuk angin, Bang, ya, polisinya. Ya, Ya. saya kira itu. Karena ini sangat melukai hati seluruh rakyat Indonesia dan khususnya orang Langkat pasti. Mereka merasa sangat injak-injak harga kemanusiaannya. Harkat dan martabat manusia. Iya. Benar, ya. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Bang Pakar. Pakar segala masalah, pakar segala soal, dan pakar segala jawaban. Mudah-mudahan kita mendapat tambahan perspektif dari obrolan kita pada hari ini. Salam dan sampai jumpa dengan kami dengan topik-topik selanjutnya.